Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hasanah Berta, NPM 18170510003 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Teori Informasi. Langsung saja kita ke soalnya. Soal yang pertama, nomor 1A, apa yang dimaksud dengan teori informasi? Teori informasi atau information theory adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui suatu kanal komunikasi. Kemudian nomor 1B, apa perbedaan dari data dan informasi? Yang pertama, pengertian dari data. Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Kemudian, untuk pengertian informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau data ini adalah fakta mentah, informasi ini adalah kumpulan data yang sudah diolah yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi data dan informasi ini saling berhubungan. Kemudian soal nomor 2 yang A, apa saja komponen-komponen yang diperlukan di dalam mengirimkan informasi? Yang pertama, ada sumber atau source. Sumber atau source ini juga sering disebut sebagai sender. Alat atau komponen yang membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan dapat berupa alat input pada komputer. Maksudnya yang sender itu adalah pengirim ini. Kemudian yang kedua ada pengirim atau transmitter, sering disebut sender, merupakan alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber atau source agar dapat disalurkan oleh sistem atau media transmisi. Jadi, pengirim ini sama saja seperti penyalur informasinya. Kemudian yang ketiga ada sistem transmisi. Sistem transmisi ini berupa jalur transmisi tunggal atau jalur kompleks yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Secara fisik dapat berupa media wireline atau media wireless. Kemudian ada penerima atau receiver, yaitu alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. Yang terakhir, yaitu tujuan atau destination, yaitu untuk menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirimkan. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada soal berikutnya. Soal selanjutnya, gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Nah, ini dia seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Tahap pertama yaitu tahap search atau sumber. Nah, di tahap search ini terjadi input informasi. Jadi di sini kita menginputkan informasi misalnya teks. Kemudian informasi ini masih dalam bentuk data digital. Jadi di search ini dia bentuk datanya masih digital. Kemudian kita ke tahap berikutnya, ke tahap pengirim atau transmitter. Pada transmitter terjadi proses pengubahan data digital menjadi data analog. Jadi yang tadinya data digital di transmitter akan diubah menjadi data analog seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan transmission system, akan terjadi perubahan antara transmitter sinyal menjadi receiver sinyal oleh transmitter sinyal. Kemudian selanjutnya tahap receiver adalah proses penerimaan sinyal dan dilakukan oleh pengeluaran data ke tujuan atau destination. Pada destination ada pengeluaran informasi atau output information. Jadi setelah diubah ke sinyal analog, ke data analog tadi, saat receiver akan mengirimkan ke destination, receiver ini akan mengubah kembali data analog menjadi data digital agar bisa diterima oleh si tujuan atau destination ini berupa teks. Jadi seperti itu alurnya. Kemudian 2 yang C,
Apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Yang pertama, yang lossy. Kompresi lossy adalah suatu metode untuk mengkompresi data dan mendekompresi data. Data yang diperoleh mungkin berbeda dari data aslinya, tetapi perbedaan itu cukup dekat. Metode ini paling sering digunakan untuk kompres data multimedia. Jadi misalnya dari file JPEG akan diubah menjadi file PNG. Itu berbeda, tapi mereka masih cukup dekat perbedaannya. Kemudian, yang kedua yang lossless. Kompresi lossless merupakan metode kompresi data yang memungkinkan data asli dapat disusun kembali dari data hasil kompresi. Maka rasio kompresi pun tidak dapat terlalu besar untuk memastikan semua data dapat dikembalikan ke bentuk semula. Nah, ini soal nomor 2D. Berikan contoh lossy dan lossless data. Yang pertama, contoh untuk lossy compression yaitu aplikasi pengkompres suara atau MP3 compressor. Kemudian ada gambar seperti Adobe Photoshop, Paint, dan lain-lain. Kemudian untuk video ada Sillysoft. Contoh format file lossy compression yaitu MP3, JPEG, MPEG seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bisa dari JPEG ke PNG atau PNG ke JPEG seperti itu. Kemudian untuk contoh yang lossless data itu ada WinRAR dan WinZip. Kemudian contoh format file lossless compression ini antara lain .zip, .rar, dokumen file atau .doc, .xls, .ppt, file executable atau .x. Jadi biasanya untuk mengkompres file kita lebih sering menggunakan yang lossless ini karena kita sering zip suatu file. Kemudian nomor 3, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah PL sama dengan 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan adalah tinggi, maka peluang tinggi dan perempuan adalah sama dengan 0,2. Dan 6% dari laki-laki adalah tinggi, maka peluang tinggi dan seorang laki-laki adalah 0,06. Pertanyaan yang pertama, yang A, berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan? Nah, cara menjawabnya diketahui di sini peluang kemunculan laki-laki adalah 0,5. Jadi sisa untuk peluang kemunculan perempuannya adalah 0,5 juga. Misalnya peluang laki-lakinya 0,3 berarti peluang perempuannya 0,7 karena 1 dikurang 0,5 di sini. Jadi peluang kemunculan perempuannya adalah 0,5. Kemudian diketahui juga di sini peluang perempuan adalah tinggi sama dengan 0,2. Nah, yang ditanya berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan. Penyelesaiannya, pertama, kita asumsikan total seluruh laki-laki dan perempuan adalah 100 orang. Jadi, perempuannya tadi ada 0,5, kita kalikan dengan 100 orang, berarti ada 50 orang perempuan. Kemudian tadi juga di sini 20 perempuan adalah tinggi. Seperti di soal, maka jumlah perempuan yang tinggi adalah dikalikan peluang dari perempuan tinggi dan jumlah perempuannya. Jadi 0,2 dikali 50 sama dengan 10 orang. Jadi kemudian kita hitung peluangnya, peluang perempuan dan tinggi sama dengan 10 orang per 100 orang sama dengan 0,1. Jadi peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan adalah 0,1. Kemudian soal nomor 3B, berapa peluang seseorang adalah tidak tinggi dan seorang laki-laki atau peluang laki-laki dan tidak tinggi. Jadi di sini min T ini artinya tidak tinggi ya. Nah, kita ketahui tadi di soal peluang laki-lakinya kan di sini sama dengan 0,5. Kemudian di soal juga peluang seorang laki-laki dan dia tinggi itu sama dengan 6% atau 0,06. Nah, ditanya berapa peluang seseorang adalah tidak tinggi dan merupakan seorang laki-laki. Penyelesaiannya sama seperti yang 3A tadi, kita asumsikan total seluruh laki-laki dan perempuan adalah 100 orang. Kemudian
Jadi kita kalikan lagi seperti tadi, laki-lakinya 0,5 dikali 100 sama dengan 50 orang. Karena tadi di sini peluang laki-laki yang tinggi hanya 0,6%, 0,06 atau 6%, berarti 94% sisa dari laki-laki tadi itu berpeluang adalah tidak tinggi. Jadi di sini kita tulis 94% laki-laki adalah tidak tinggi. Maka maaf di sini harusnya laki-laki. Jumlah laki-laki yang tinggi sama dengan 0,94 dikali 50 sama dengan 47 orang. Jadi dari 50 orang laki-laki tadi jumlah laki-laki dan tidak tinggi adalah 47 orang. Sedangkan jumlah laki-laki dan dia tinggi itu berarti jumlah 3 orang. Jadi di sini kita hitung lagi peluangnya sama dengan 47 orang dibagi 100 orang sama dengan 0,47. Jadi untuk satu orang itu memiliki peluang 0,47 sebagai laki-laki yang tidak tinggi. Jadi, peluang seseorang adalah tidak tinggi dan seorang laki-laki adalah 0,47. Kemudian, soal nomor 4, hitung Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut. Di sini ada 4 simbol, ada A, B, C, D dengan frekuensi 10 semua. Kemudian, cara mencarinya. Di sini ada simbolnya, frekuensinya, jumlah frekuensinya di sini ada 40. P ini adalah hasil dari frekuensi dibagi jumlah frekuensinya. Jadi masing-masing ada 1/4. Kemudian di sini kita cari min log 2P. Jadi kita cari min log 2 1/4. Nah, hasilnya adalah 2. Jadi semuanya hasilnya adalah 2. Kemudian kita kalikan P log 2 kali P. P kali min log 2P maksudnya. Nah, jadi di sini P ini 1/4 dikalikan dengan 2. Yang ini juga, yang lain juga 1/4 dikalikan dengan 2. Jadi hasilnya 0,5. Nah, untuk mengetahui berapa hasil Shannon entropinya, kita tinggal menambahkan seluruh jumlah dari P dikali min log 2P ini. Jadi karena 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 hasilnya adalah 0,2 bit. Bukan 0,2 berarti sama dengan 2 bit. Kemudian untuk 4 yang B, ini soalnya sama, simbolnya juga sama, namun di sini frekuensinya berbeda. Di sini untuk frekuensi A dan C itu 20, sedangkan untuk frekuensi B dan D itu 10. Cara menjawabnya sama seperti tadi, tapi karena angkanya berubah jadi hasilnya juga berubah. Di sini total frekuensinya berubah menjadi 60. Nah, P tadi seperti yang tadi, P ini didapatkan dari frekuensi per jumlah frekuensi. Jadi yang ini 20/60 atau 1/3. Kemudian yang ini 10/60 atau 1/6. Yang ini juga 20/60 atau 1/3. Dan yang ini juga 10/60 atau 1/6. Nah, kemudian seperti yang tadi kita cari hasil dari min log 2P. Jadi berapa hasil dari min log 2 1/3? Ini hasilnya 1,58496. Dan untuk 1/6 itu hasilnya 2,58496. Jadi yang ini sama dengan yang ini, dan yang ini sama dengan yang ini. Kemudian seperti tadi juga kita kalikan P yang ini dikalikan dengan hasil yang di sini. Jadi 1/3 dikali 1,58496 hasilnya 0,52832. Untuk yang ini 1/6 dikali 2,58496 hasilnya 0,43082. Kemudian sama seperti tadi, untuk jumlahnya, untuk jumlah Shannon entropinya kita tambahkan semua yang ada di sini dan hasilnya adalah 1,92 bit. Kemudian nomor 4C, jelaskan apa makna perbedaan nilai Shannon entropi dari soal A dan B. Nah, menurut saya, nilai entropi pada soal dan B ini bisa berbeda karena berbedanya jumlah frekuensi kemunculan simbol.
seperti tadi kita tahu yang di soal A itu dia konstan 10 semua nilai frekuensinya, sedangkan di soal yang B itu ada yang 20 dan ada yang 10. Nah, frekuensi simbol dan total frekuensi ini berpengaruh saat melakukan perhitungan. Makanya tadi bisa berbeda, hasilnya juga berbeda. Karena itu nilai soal A dan soal B itu bisa berbeda. Kemudian, untuk soal nomor 5A, menggunakan Huffman code, transformasikan pesan berikut, sudah, spasi 1, spasi bulan, spasi saya, spasi tidak, spasi ke, spasi kampus, titik. Nah, langkah pertamanya, kita harus menghitung masing-masing jumlah huruf yang ada di sini. Yang pertama kita hitung dulu dari yang paling depan, itu huruf S, ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini kita tulis S sama dengan 4. Kemudian U juga sama, ada 1, 2, 3, 4. Nah, terus sampai seterusnya juga gitu, seperti itu. Kita cari dulu, kita hitung dulu ada berapa. Di sini spasi dan titik juga kita hitung. Spasi di sini seperti di sini, kita beri simbol underscore seperti ini agar memudahkan. Kemudian kita urutkan data yang sudah kita hitung tadi ini dari data yang terbesar ke data yang terkecil atau descending. Nah, setelah diurutkan, ini adalah data-datanya. Yang paling besar itu ada huruf A, kemudian ada spasi, huruf S, huruf U, huruf K, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kita setelah mengurutkan data ini, kita harus membuat Huffman tree-nya. Huffman tree-nya seperti ini. Nah, bagaimana caranya bisa seperti ini? Yang pertama, seperti yang sudah kita tahu, kita urutkan dulu semua nilai. Nah, kecuali di sini, karena di sini dia tidak punya pasangan, jadi kita letakkan di tengah. Kemudian dari sini, dari yang terkecil, bisa kita hitung satu. Di sini huruf-huruf ini maksudnya tadi simbol-simbolnya, dan yang di bawah ini adalah kapasitasnya tadi ada berapa. Kemudian yang ini ditambah yang ini, hasilnya 1 ditambah 1 hasilnya 2. Kemudian yang ini juga 1 ditambah 1 hasilnya 2, dan seterusnya. Kemudian di sini, karena T ini ada 2 huruf, dan D ini tadi ada 2 jumlahnya, jadi sama dengan 4. Kemudian yang 8, yang ini, yang U dan S ini, 4 dan 4 sama dengan 8. Kemudian yang A dan spasi, 7 plus 6 sama dengan 13. Kemudian kita tambahkan lagi, 2 ditambah 2 menjadi 4. Di sini juga 2 ditambah 2 ditambah 4. Nah, di sini kan ada 2, di sini ada 3 yang belum kita jumlahkan, dan di sini ada 4. Bagaimana cara kita menghubungkannya? Kita harus melihat dulu di bagian mana angka itu lebih kecil. Jadi 3 ini kan lebih kecil daripada 4. Jadi kita harus menyambungkan si 2 ini dengan si 3. Kemudian setelah muncul ada 4, 4, 5, 4, 8, 13. Pertama kita hubungkan dulu yang 4 dan 4 ini, karena ini yang paling kecil, 4 dan 4. Jadi dia 8. Kemudian di sini ada 4 dan 5, kita hubungkan juga 4 dan 5 jadi 9. Kemudian di sini tadi ada 8, dan di sini juga ada 8. Nah, jadi kita hubungkan 8 yang di sini dengan 8 yang di sini. Setelah itu hasilnya adalah 16. Di sini masih ada 2 angka yang lebih kecil daripada 16, yaitu 13 dan 9. Jadi kita hubungkan dulu 13 dan 9. Hasilnya itu adalah 22. Nah, jadi sisa 22 dan 16 ini lagi. Kemudian hasilnya adalah 38. Sama dengan seperti jumlah kalimat sudah 1 bulan saya tidak ke kampus titik tadi. Nah, kemudian kita akan memberikan 0 dan 1. Pokoknya semua 0 itu berada pada ruas sebelah kiri, dan semua angka 1 itu ada pada ruas kanan. Jadi di sini 01, 01, 01, 01, dan seterusnya. Nah, setelah selesai mencari Huffman tree-nya tadi, kita tinggal mengurutkan bilangan binernya. Seperti A, kita bisa lihat di sini A itu kita tulisnya dari atas 0, 0, 0. Kemudian misalnya huruf T, kita bisa lihat di sini T itu 0, 1, 0, 0.
Seperti itu. Jadi kita mengurutkannya bukan dari bawah tapi dari atas. Nah, sehingga diperoleh di sini ada A sama dengan 000, underscore sama dengan 001, dan seterusnya. Kemudian nomor 5B, menggunakan Huffman tree di atas tadi, transformasikan pesan hutan buatan. Nah, jadi di sini dari biner yang sudah kita dapatkan, berapa biner untuk untuk kalimat hutan buatan. Nah, di sini karena di sini tadi sudah diketahui H ini berapa, kemudian U berapa, T berapa. Jadi di sini tinggal kita tulis saja bilangan binernya. Ada 1111 ini sebagai H, kemudian 100 sebagai U, dan seterusnya sampai titik. Titik juga kita hitung, dan jangan lupa juga di sini ada spasi. Kemudian nomor 5C, menggunakan Shannon Fano Code, transformasikan pesan berikut. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, seperti tadi, kita hitung dulu berapa jumlah masing-masing kata, masing-masing huruf atau simbol. Setelah kita hitung, kemudian di sini kita urutkan dari yang paling besar. Nah, di sini ada 6 fase untuk menentukan berapa bilangan binernya. Cara menentukannya adalah kita jumlahkan dulu total frekuensinya. Di sini total frekuensinya adalah 27. Nah, setengah dari 27 itu kan 13,5. Nah, 5 ditambah 4, 9. 9 ditambah 3, 12. Kalau misalnya 12 ini ditambah 2, dia sama dengan 14. Jadi itu sudah melebihi nilai setengah. Jadi kita potong di bagian 12 ini saja. Kita potong dulu di sini. Jadi di ruas bagian atas itu 0, dan di ruas bagian bawah itu 1. Kemudian kita ulang lagi seperti tadi. Yang ini tadi yang sudah kita potong, 5 ditambah 4 ditambah 3 kan tadi 12. Setengah dari 12 adalah 6. Nah, setengah dari 6, 5 ditambah 4 ini kan hasilnya 9. Jadi sudah melebihi dari hasil setengah frekuensinya. Jadi kita potong di bagian 5 saja, sama dengan jadi di sini 0, di sini 1. Kemudian di sini masih tersisa 4 dan 3. Di sini langsung saja kita potong menjadi 0 dan 1. Kemudian kita pindah ke ruas yang ini. Jadi di sini hasilnya jadi di sini sisanya adalah 15 karena di sini tadi 12 ya. 15 kan setengahnya itu sama dengan 7,5. Kemudian di sini seperti tadi, di sini hasilnya 6, tapi kalau misalnya sampai sini hasilnya 8, sedangkan setengahnya cuma 7,5. Jadi kita potong di sebelah sini saja. Jadi di sini 0 dan di sini 1. Kemudian yang sini hasilnya 6. Kemudian setengah dari 6 adalah 3 karena 2 ditambah 2 sama dengan 4 sudah melebihi. Jadi kita potong di bagian 2 saja. Jadi di sini 0 dan di sini 1. Kemudian 2 dan 2 ini langsung kita potong menjadi 0, 1. Kemudian di bagian 1 ini hasilnya adalah bagian 1 ini hasilnya adalah seginilah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian karena di sini 9 itu setengahnya 4,5, jadi kita potongnya di nomor 4 di sini saja karena hasilnya 4. Kemudian kita potong lagi menjadi 0, dan 1. Kemudian di sini setengah dari 4 adalah 2. Jadi di sini karena di sini udah 2, langsung kita potong di sini 2. Jadi 0,1. Di sini sisa 1 dan 1, kita potong menjadi 0 dan 1. Kemudian yang bagian 1 yang sebelah sini, ini hasilnya 5, berarti setengahnya 2,5, berarti kita potong hanya di sini saja, tidak sampai 3 karena sudah melebihi setengah. Di sini 0 dan sini 1. Kemudian di sini karena ada 2, langsung kita potong menjadi 0 dan 1. Dan di sini karena masih ada 3, ya, jadi kita potong di atas sini 0 dan di sini 1. Kemudian sisanya kita potong 0 dan 1. Kemudian soal nomor sehingga bilangan binernya bisa kita lihat di sini A adalah 00, spasi 010, N011, dan seterusnya. Sehingga bilangan binernya bisa kita lihat di sini setelah kita urutkan. Kemudian soal yang terakhir, menggunakan 5D maksudnya ini, menggunakan tabel Shannon Fano di atas tadi, transformasikan pesan berikut, yaitu motor Honda. Sama seperti tadi, karena kita sudah mengetahui berapa bilangan biner dari masing-masing simbol, kita tinggal menuliskan bilangan binernya. Seperti di sini, M adalah 100,
O adalah 1010 sampai seterusnya sampai titik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.